Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata kuliah kita yang saat ini merupakan pertemuan kita yang ketiga. Kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu tentang jarak dua titik. Nah, jarak dua titik di sini kita ingin membahas dulu tentang dua titik yang letaknya berada pada nilai ordinat yang sama. Nah, misalkan saya memiliki titik P, ya, titik P di sini titiknya adalah x1, y1. Berarti titik P ini ketika kita transformasikan ke sumbu x itu dia akan bernilai x1, dan ketika kita transformasikan ke y atau ordinat dia bernilai y1. Kemudian ada titik kedua, yaitu titik Q. Titik Q ini kita namakan sebagai titik x2, y1. Berarti ketika Q ini kita transformasikan ke x, dia akan bernilai x2 ini, ya. Kemudian ya ini nilainya sama, ya, dia sama-sama terletak pada y1. Nah, berarti ruas garis PQ ini kita ingin cari tahu nih kira-kira panjangnya berapa gitu, ya, kira-kira panjangnya berapa. Nah, ketika PQ ini kita transformasikan ke sumbu X, berarti panjang dari PQ itu sama dengan panjang dari X1 ke X2, di mana panjang X1 dan X2 ini kita peroleh dari panjang garis yang biru ini, ya, yang mana jaraknya itu 0 sampai X2, kemudian kita kurangkan dengan panjang garis merah ini, ya. Panjang garis merah ini yaitu tidak lain adalah dari 0 ke X1. Berarti garis yang warna biru ini tidak lain dia adalah panjang X2 dikurang panjang X1. Atau bisa kita simpulkan jika diketahui titik T itu x1, y1 dan titik Q x2, y1, maka jarak antara titik P dan Q di sini adalah dpq. Nah, di sini kita cari kita gunakan simbol D, artinya distance, ya, atau jarak antara P dengan Q. Kita dapatkan tadi rumusnya apa? Rumusnya adalah x2 dikurang x1, atau bisa kita umumkan, perumum menjadi x dari titik P dikurang dengan x dari titik Q. Loh, bisa tidak, Bu, kita gunakan xq dikurang xp? Bisa-bisa saja, ya. Nah, makanya untuk itu kita menggunakan tanda harga mutlak gitu, ya, karena ini menggunakan ini merupakan suatu jarak di mana jarak itu tidak ada yang bernilai negatif atau tidaknya itu tergantung dari arahnya saja, ya. Jadi kita menggunakan harga mutlak. Kemudian di sini rumus hanya untuk dua titik yang mana titik ordinatnya itu sama. Ini sama-sama berada pada ordinat yang sama. Pada masalah kita, pada kasus kita, titik P dan Q ini berada pada Y1, sama-sama Y1, ya. Jadi kita menggunakan rumus ini, di mana yang kita kurangkan itu hanyalah kita mencari selisih dari absisnya. Tapi di sini kita dapatkan jaraknya adalah x2 dikurang x1 dalam harga mutlak. Oke. Kemudian bagaimana dengan dua titik yang absisnya yang sama, ordinatnya yang berbeda? Seperti ini. Misalnya kita punya titik R. Titik R ini kita misalkan berada pada titik x2, y2. Berarti pada transformasi ke sumbu x itu merupakan titik x2, dan jika kita transformasikan ke y, sumbu y, maka dia terletak pada Y2. Kemudian ada titik kedua, yaitu titik Q, yang mana titik Q ini berada pada X2, Y1. Nah, di sini X2 sama-sama berada pada titik yang sama-sama X2 jika kita transformasikan ke sumbu X. Pada transformasi ke sumbu Y, dia titiknya berbeda, letaknya berbeda. Untuk Q1 dia berada pada Y1. Nah, jadi kita ingin mencari nih ruas garis RQ itu jaraknya berapa?
Nah, ruas garis RQ ini ketika kita transformasikan ke sumbu Y itu sama halnya jarak antara Y2 dengan Y1. Nah, di mana jarak ini kita dapatkan dari jarak 0 ke Y2 atau garis biru ini diperkurangkan dengan garis merah ini. Yang garis merah ini kan adalah 0 sampai Y1. Nah, otomatis kita dapatkan hasil yaitu Y2 dikurang Y1. Nah, bisa kita simpulkan bahwa jika kedua titik R dan Q yang terletak pada sumbu X yang sama, ya, pada titik titik apsis yang sama, maka rumus untuk mencari jarak kedua titik itu adalah DR yang dalam hal ini adalah Y2 dikurang Y1 dalam tanda mutlak, ya. Nah, ini bisa berganti nih, Y1 dikurang Y2 atau Y2 dikurang Y1. Atau bisa kita perumumkan dengan atau secara umum selisih dari kedua ordinatnya, ya, dengan adanya harga mutlak. Oke. Kemudian kasus selanjutnya, ketika kita memiliki dua titik, yang mana titik pertama misalkan kita punya titik P, ya, sama tadi dengan contoh yang pertama. Kita berada pada X1, Y1, berarti untuk transformasi ke X itu bernilai X1, di sumbu Y bernilai Y1. Kemudian ada titik kedua nih. Titik kedua itu adalah titik R, yang mana titik R kita beri nama titik koordinatnya itu X2, Y2 kita misalkan, ya. Kemudian kalau kita transformasikan ke sumbu X, maka dia bernilai X2 di situ, ya, di sini. Kemudian bernilai Y2 pada saat kita transformasikan ke sumbu Y2. Nah, kemudian kita ingin mencari jarak dari titik P ke R. Nah, caranya gimana? Jadi kita buat dulu nih, kita ambil satu garis dari titik P yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, akan menghasilkan seperti ini. Nah, perpanjangan garis ini dengan sumbu ini, garis transformasi R ini ke sumbu X itu ada titik, misalnya titik Q. Berarti titik Q ini berada pada titik X2, Y1 yang ini, ya kan, X2, Y1. Nah, jadi untuk mencari jarak ini kita menggunakan rumus Pitagoras, ya kan. ABC berarti sisi miring kuadrat itu sama dengan sisi tegak ditambah sisi baring yang dikuadratkan. Di mana sisi baring ini 2 dikurang X1. Kemudian untuk panjang sisi tegak ini 2 dikurang Y1. Sehingga untuk mendapatkan panjang PR, ya, berarti kita kuadratkan Y2 kurang Y1, kemudian X2 kurang X1 juga kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa untuk mengetahui jarak dua titik dari P dan R, jadi rumusnya itu dengan cara di sini kan tadinya D kuadrat, ya, D kuadrat sama dengan yang ini dikuadratkan, kita dapatkan ini, ditambah dengan sisi tegak dikuadratkan, kita dapatkan yang ini. Nah, karena di sini kuadrat, maka untuk menghilangkan kuadratnya kita akarkan. Nah, jadi untuk mendapatkan rumus yang umum itu bisa kita katakan dengan cara memperkurangkan atau mencari selisih dari apsis, ya, kemudian dikuadratkan ditambah dengan selisih dari ordinat, kemudian dikuadratkan lalu dipangkat duakan. Sebagai contoh, di sini kita punya titik-titik sudut A min 2, min 3, B 5,1 dan C min 2,5. Nah, untuk jika kita menggambarkan dalam sumbu koordinat itu seperti inilah misalkan, ya. Nah, kemudian kita ingin mencari panjang sisi masing-masing. Jadi panjang AC, panjang AB, dan panjang
BC. Nah, panjang AC di sini karena absisnya sama, berarti rumusnya adalah kita memperkurangkan koordinatnya atau mencari selisihnya, yaitu YC dikurang YA. Ya, YC-nya adalah 5 dikurang dengan YA-nya adalah minus 3, berarti ini dalam tanda mutlak ya. Berarti 5 tambah 3 sama dengan 8. Berarti panjang AC itu adalah 8. Untuk mendapatkan titik AB, kita mencari selisih ordinat dan selisih absisnya ya. Nah, selisih ordinatnya berarti XB kurang XA, selisih ordinatnya YB kurang YA. Nah, seperti ini. Absisnya 5 dikurang minus 2 berarti 5 tambah 2 ya, 1 dikurang minus 3 berarti 1 tambah 3. Ini menghasilkan akar 65. Sedangkan untuk mendapatkan BC juga seperti itu. Jadi absisnya diperkurangkan, kemudian ordinatnya diperkurangkan, masing-masing dikuadratkan, kemudian dijumlahkan dan diakarkan. Nah, dari ketiga panjang sisi ini bisa kita lihat bahwa segitiga yang kita dapatkan ini merupakan segitiga sama kaki. Kenapa? Karena panjang sisi AB dan panjang sisi BC itu sama. Berarti segitiga ABC ini merupakan segitiga sama kaki. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut kepada persamaan lingkaran. Nah, aplikasi dalam penentuan jarak dari dua titik itu sebenarnya sangat berpengaruh pada persamaan lingkaran ini ya. Nah, persamaan lingkaran kenapa? Sebab kita tahu bersama misalkan ada dua titik. Di sini titik 0,0 atau titik original ya. Kemudian ada titik X, Y. Nah, berarti jarak dari sini ke sini misalkan 3 ya. Jarak dari sini ke sini itu adalah X dikurang 0 dikuadratkan. Ini ditambah Y dikurang 0 dikuadratkan. Berarti diakarkan sama dengan 3. Ini kita misalkan sama dengan 3. Nah, berarti hasil akhirnya ini adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini akarnya kita hilangkan dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Berarti ini dikuadratkan, akarnya hilang. 3 dikuadratkan menjadi 9. Nah, coba kita lihat. Kalau misalkan titik-titik ini, titik ini tetap ya, titik original ini tetap, yang berpindah itu titik yang X, Y ini. Nah, apakah yang terjadi ketika kita memindahkannya? Memperlihatkan kepada kita bahwa akan terbentuk suatu lingkaran, di mana lingkaran ini memiliki jari-jari 3. Kemudian kalau kita merubah radiusnya menjadi 2, berarti jaraknya ini menjadi lebih pendek lagi, menjadi 2. Begitupun kalau kita gerakan akan menghasilkan suatu lingkaran yang memiliki jari-jari 2 gitu ya. Dan ketika kita merubahnya ke dalam radius 1 atau jari-jari 1, maka kita akan menghasilkan lingkaran dengan berjari-jari 1. Maka ini merupakan suatu persamaan lingkaran ya, dengan jari-jarinya adalah yang ini. Oke ya. Untuk menilai kemampuan pemahaman materi kalian untuk jarak antara dua titik ini, bisa kalian kerjakan latihan berikut. Silahkan di screenshot. Saya kira sampai di situ saja perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.